Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada saya, Sunjiati, perwakilan dari kelompok Melati Putih Berseri, untuk belajar menyampaikan kultum di malam yang barak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikraman wa takdiman kepada para alim ulama, para masyayikh, asatidz wa ustadzat, mujahid wa mujahidah, Bapak Ibu pendiri dan pembimbing Majelis Taklim Ilmu On Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulubihim bidarain, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada Al-Ustadz Mufadil dari Kota Cilacap, Jateng, Indonesia Raya, yang senantiasa kita takrimi nasihat-nasihatnya, yang selalu kita tunggu ziyadah ilmu dan barakah doanya, rahimahullah. Yang saya hormati Ibu Isna Hidayati dan Ibu Widyari selaku Ketua dan Wakil Ketua Majelis Taklim Iwamid On Air, dan segenap jajaran pengurus harian Majelis Taklim Iwamid On Air, serta jamaah Iwamid On Air yang saya cintai karena Allah, rahimakumullah. Awal quli puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan, yang telah memberi kesehatan jasmani dan rohani, juga rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bertolabul ilmi meskipun hanya lewat suara di Majelis Taklim Iwamid On Air kita tercinta. Shalawat ma'asalam marilah senantiasa kita haturkan kepada kekasih Allah, Nabi mulia, Nabi pembawa risalah, penuntun umat menuju ke jalan selamat, beliau Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, teriring doa salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Iwamid On Air rahimakumullah yang berbahagia, perkenankan saya Sunjiati dari keluarga Melati Putih Berseri untuk belajar menyampaikan kultum kuliah 17 menit pada malam ini dengan tema keistimewaan bulan Muharram. Bulan Muharram dikenal sebagai salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam dan menyimpan banyak keistimewaan. Lantas apa saja keistimewaan bulan Muharram yang perlu kita ketahui dan kita amalkan? Keistimewaan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah, Muharram memegang posisi istimewa sebagai salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam ajaran Islam. Keistimewaan yang terkandung di dalam bulan Muharram, salah satu keutamaan lain dari bulan Muharram adalah bahwa ia disebut sebagai bulan Allah, yaitu Syahrullah, karena memiliki keistimewaan yang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Keistimewaan bulan Muharram terletak pada namanya yang paling mencerminkan nilai-nilai Islam,
dibanding bulan Hijriah lainnya. Bulan ini juga dikenal sebagai bulannya para nabi, Syahrul Nabi, ya. Karena banyak peristiwa penting yang terkait dengan para nabi yang terjadi di dalamnya. Bulan yang memiliki peristiwa penting bagi para nabi yaitu diciptakannya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Ibu Siti Hawa. Selain itu, di bulan Muharram jugalah Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam setelah memakan buah kuldi yang dilarang oleh Allah. Lalu Allah mengangkat derajat Nabi Idris di bulan Muharram. Nabi Nuh diselamatkan dari bencana banjir. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang hampir merenggut nyawanya. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara setelah difitnah karena laporan Al-Aziz yang merupakan majikannya. Nabi Yakub, di bulan Muharram Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah terpuruk dan jatuh sakit akibat putranya Nabi Yusuf menghilang. Nabi Ayub diberikan kesembuhan dari penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun yang terjadi pada 10 Muharram. Selain itu, diturunkannya kitab Taurat dan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah juga terjadi pada bulan Muharram. Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan setelah bertahan selama 40 hari. Diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit karena mau disalib kaumnya. Nabi kita Muhammad, peristiwa hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah, semua terjadi di bulan Muharram. Dalam Islam, bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang sangat dimuliakan. Keistimewaan bulan Muharram ini disebut secara jelas dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi isna asara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atan hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusahum wa qatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz. Pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kaum semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dengan merenungi peristiwa besar hijrahnya Nabi Muhammad SAW, kita dapat memetik pelajaran dan hikmah yang berharga sebagai bekal dalam menyambut tahun baru Islam 1447 napa nggih Hijriah. 47. Nggih.
dari Mekah ke Madinah mencerminkan perjalanan dari kehidupan jahiliyah menuju peradaban yang berlandaskan iman dan akhlak yang mulia. Momentum pergantian tahun ini menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri, dan merenungkan perjalanan hidup selama ini, agar kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bulan dilipat gandakan amalannya. Di bulan Muharram, Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong umat Islam untuk meningkatkan amal kebajikan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan, sebab pada bulan yang mulia ini pahala dari setiap perbuatan baik akan dilipat gandakan. Begitu pula dosa akibat perbuatan maksiat akan menjadi lebih besar. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan hal ini dengan lebih mendalam. Summa khatafa min dzalika arba'atu asyhurin faja'alahunna haraman wa'adam hurumatahim waja'alad danba fihinna a'zam wal amala salihah wal ajru a'zam. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan 4 bulan haram dari 12 bulan yang ada. Bahkan menjadikannya bulan mulia dan istimewa. Juga melipat gandakan perbuatan dosa di samping melipat gandakan perbuatan baik. Hari Asyura yang diperingati setiap tanggal 10 Muharram merupakan salah satu hari paling istimewa dalam bulan yang penuh kemuliaan ini. Pada hari tersebut, berbagai peristiwa besar dan bersejarah dalam Islam pernah terjadi. Kaum muslimin sangat dianjurkan untuk menjalankan puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan bahwa puasa di hari tersebut dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan selama setahun sebelumnya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumil Asyura faqala yukaffarus sanatat madiyah. Artinya diriwayatkan dari Abu Qatadah rahimahullah, sungguh Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura, lalu beliau menjawab, puasa Asyura melebur dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Tentang puasa sunnah di bulan Muharram sangat dianjurkan bagi umat Islam, sebab puasa ini menempati posisi tertinggi setelah puasa Ramadan. Anjuran disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW, sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu siyama ba'da Ramadan syahrullahi Muharram wa afdalu salati ba'dal faridati salatul lail. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Bulan Muharram juga dimuliakan oleh umat beragama, tidak hanya dalam Islam. Hari Asyura juga dihormati oleh kaum Yahudi. Mereka merayakan dengan puasa sehari penuh sebagai ungkapan syukur atas kemenangan Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun dan pasukannya. Dan sebagai pembeda kita juga berpuasa di tanggal 9 Muharram, yaitu puasa Tasu'a. Jadi kita puasanya 2 hari, puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Nanti di tanggal 9 hari Sabtu, insya Allah. Sabtu dan Minggu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita juga harus memperbanyak amalan-amalan di bulan Syura ini, Kemarin kita sama-sama jamaah Majelis Ta'lim Ilmu on Air sudah banyak mengamalkan amalan-amalan sunnah yang dikerjakan di bulan Muharram ini yang dipimpin oleh Bunda Isna. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada salah kelaf karena fakirnya ilmu saya, dan kepada Allah mohon maghfirah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Dan kurang berkenannya, dengan tulus ikhlas, saya mohon maaf lahir dan batin kepada jamaah semuanya. Sami-sami, Bu. Matur nuwun, maafnya billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa inaya wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara yang cantik dan soleh. Bu, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bunda Sunjiati yang sudah menyampaikan kultumnya tadi. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Memasuki acara selanjutnya, penyampaian materi yang dilanjutkan tanya jawab serta doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mufadil. Mari jamaah semua kita buka moodnya, kita berikan salam kepada Bapak Ustadz Mufadil. Mari kita salam bersama-sama kepada Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Silahkan duduk dulu Bapak Ustadz. Jamaah rahimakumullah, sebelum Bapak Ustadz Mufadil naik ke mimbar untuk menyampaikan materi, marilah terlebih dahulu kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengiringi beliau naik ke mimbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Allahumma اللهم salli wa صل sallim wa وسلم barik وبارك عليه وعلى وعلى آله alihi wa وأصحابه. ashabihi. Kepada Bapak Ustadz Mufadil, kesempatan dengan hormat saya persilahkan. Sumangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ladzi mara'allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asnaf wa surah sallallahu alaihi wasallam sururan mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahjihi fanalu khairan wa afiran. Maba'atu hadirin wa hadirah, teman-teman Samahi Wawit on Air yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pendiri pembina Dewan Syuro, Dewan Asatidah, Ketua Wawit on Air beserta jajaran pengurus hariannya, Ketua kelompok belajar dari Mawar sampai Tulip, serta pengurus jajaran hariannya pula. Hadirin wal hadirah, semua saja yang hadir pada malam hari ini, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu nama atau person yang hadir pada malam hari ini. Intinya marilah kita selalu atau senantiasa menjadikan syukur Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu bersua lewat kelompok belajar Majelis Ta'lim Wawit on Air. Tiada halangan satupun, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan akan mendapatkan berkat. Dan itu semua bisa terlaksana, bisa berjalan dengan baik, tentunya karena nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Dan dengan kita menyadari bahwa ini adalah semua bagian daripada skenario Allah, tentu akan menekan rasa takabur, akan menekan rasa sombong, akan menekan rasa keakuan kita, akan menekan semua ego yang ada pada diri kita, dan kita kembalikan bahwa segala sesuatunya itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya dari dunia ini sampai pada akhir hayat kita nanti, dan sampai pada akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua tergolong, tercatat menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya,
Mestinya kita sering mendengar, kita mengerti bahwa penciptaan bumi dan langit, penciptaan segala sesuatu itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penciptaan yang tanpa alasan. Termasuk penciptaan bumi, menurunkan penduduk bumi atau menurunkan makhluk yang nantinya akan menjadi penduduk bumi kala itu, menjadi khalifah. Ini bukan hanya sekedar menciptakan bumi dan kemudian menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, terus kemudian diturunkan begitu saja. Tetapi mestinya ada alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan atau ada alasan-alasan tertentu sehingga Allah menciptakan bumi dan kemudian menciptakan seisinya. Termasuk menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Demikian juga ada hitungan hari ke minggu, minggu kemudian ke bulan, bulan kemudian ke tahun. Ini juga bukan hanya sekedar alasan kenapa dihitung sedemikian rupa dan kemudian menjadi tahun. Dari bulan menjadi tahun. Dan selanjutnya, dari tahun yang terdiri dari 12 bulan. Makanya kalau ditanya 1 minggu berapa hari, pada umumnya akan mengatakan, logikanya akan menyampaikan bahwa satu minggu adalah 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan. Dan dari bulan-bulan yang tergabung menjadi 12 bulan, sehingga menjadi 1 tahun, maka di situ ada beberapa bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa bulan tersebut itu diistimewakan. Dan mestinya di awal seperti mukadimah tadi saya sampaikan bahwa ada penciptaan bumi, ada penciptaan yang mengisi bumi, ada penunjukan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini mestinya ada alasan-alasan yang mendasar. Demikian juga ada 12 bulan yang di situ diharamkan atau diistimewakan oleh Allah. Mestinya pula ada alasan-alasan yang mendasar dibalik daripada mengistimewakan 12 bulan tersebut. Ada beberapa bulan yang diistimewakan. Di antara 12 bulan yang diistimewakan itu antara lain adalah bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, kemudian ada bulan Rajab, ada bulan Muharram atau yang masyhur di Jawa itu disebut dengan Syura. Walau kita tahu Syura itu berasal dari hitungan Arab. Kalau hitungan kita setunggal kali 3 sekawan gangsal sampai pada sedoso ini tidak menjadi dasar. Nah, bulan tersebut disebut sebagai bulan Asyura. Tetapi kalau Wahid Isnan Salasa Arba'a Khamsah pada Asyara, sehingga di situ menjadi suatu referensi yang akhirnya bulan Muharram menurut orang Jawa adalah bulan Asyura yang diambil dari kata 10
atau tanggal 10 di bulan Muharram. Kembali kepada alasan-alasan mendasar. Mengapa bulan Rajab diistimewakan? Mengapa bulan Ramadan diistimewakan? Mengapa bulan Dzulhijjah diistimewakan? Dan mengapa pula bulan Muharram itu diistimewakan? Mestinya tidak hanya sekedar diistimewakan, tetapi di situ ada alasan-alasan mengapa bulan-bulan tersebut diistimewakan. Seperti halnya bulan Ramadan misalkan. Mengapa diistimewakan? Sebab di situ ada Lailatul Qadar atau malam Qadar misal. Mengapa juga diistimewakan? Karena ada 17 di bulan Ramadan atau nuzul Quran. Mengapa diistimewakan pula? Karena ibadah-ibadah yang tidak ada bahasa ditolak, doa yang tidak ada alasan untuk tidak diterima, sedekah ada alasan yang tidak ada alasan untuk tidak menerima sedekah, atau semua ibadah itu diterima di bulan Ramadan. Itu antara lain dari beberapa alasan mengapa bulan Ramadan itu diistimewakan. Terus kita kupas, misalkan bulan Dzulhijjah. Mengapa bulan Dzulhijjah itu diistimewakan, atau orang Jawa mengatakan bulan besar atau bulan haji? Sebenarnya kita tahu bahwa di bulan haji tersebut orang dari seluruh dunia, penjuru dunia itu berkumpul di suatu tempat di Mekah Al-Mukarramah, di Madinatul Munawwarah untuk mencari jalan keridhaan dengan melaksanakan ibadah haji. Termasuk ada rangkaian-rangkaian yang di situ, rangkaian yang tidak bisa terpisahkan dengan waktu yang sudah ditentukan. Misalnya Jumratul Ula, Jumratul Wusta, atau melempar jumrah awal, jumrah 2, jumrah 3, Jumratul Ula, Jumratul Tsani, dan berbagai macam rangkaian ibadah haji. Dan kemudian ada bulan yang tadi dikatakan sebagai bulan Muharram. Mengapa bulan Muharram itu diistimewakan? Tentunya ada alasan-alasan yang mendasar bulan Muharram itu diistimewakan. Yang antara lain, alasan yang mendasar merupakan hadis dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menyampaikan wa'an Abi Abbas dari Ibnu Abbas, wa'an Ibnu Abbas, wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yaumi Asyura wa amara bi siyamihi. Jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Muharram tanggal 10 atau sesungguhnya di bulan Asyura, dan kemudian beliau Rasul mengajak atau memerintah dari bahasa wa'amru atau wamru, memerintah kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya untuk isyamihi, berpuasa di bulan Asyura atau di bulan Muharram. Dan kemudian mengapa beliau berpuasa di bulan Muharram atau di bulan Asyura? Ini menyampaikan bahwa siapa saja yang berpuasa di bulan Muharram 1 hari, dan di situ disampaikan dalam satu hadis, wa'an Abi Qatadah radhiyallahu anha
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Jadi sinten tiyang atau siapa saja yang berpuasa di bulan Muharram, di bulan Asyura, atau Nabi itu ditanya tentang keistimewaan berpuasa di bulan Asyura. Maka beliau menjawab, puasa di bulan Asyura itu nebusi atau sebagai kafarat, nebusi dosa atau kafarat dosa-dosa setahun yang telah lalu. Dan mengapa demikian? Artinya kita sebagai umat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diistimewakan dibanding dengan umat-umat yang sebelumnya. Maksudnya kita menyadari tanpa menyadari bahwa kita setiap hari itu melakukan dosa. Mengakui atau tidak mengakui bahwa kita selalu melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang berbau atau bernuansa dosa. Maka dengan demikian, ini beberapa hal yang mana di situ antara lain keistimewaan sebagai umat beliau Rasul, yaitu kita diberikan kesempatan untuk menebus daripada perbuatan-perbuatan dosa kita dengan misalnya berpuasa di bulan Asyura, berpuasa di bulan Ramadan, terus kemudian mengiringi suatu perbuatan yang atau menutupi suatu perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Terkadang kita zalim terhadap diri kita sendiri, kita zalim terhadap sesama misalkan. Padahal kita tahu bahwa ada ayat yang menyampaikan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Di situ Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kamu berbuat zalim atas diriku. Berarti kita tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan kemudian kita melanggar daripada apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Itu termasuk bagian daripada kata-kata ini haramtu dzulma ala nafsi. Kita tahu, kita sadar, dan bahkan kita terkadang mengakui atau tidak mengakui, sadar atau tidak sadar, kita terkadang melaksanakan atau berbuat zalim pada diri kita sendiri maupun terhadap sesama manusia, bahkan kita zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, maka Allah memberikan kesempatan kita agar menebus daripada apa-apa yang pernah kita lakukan dengan antara lain berpuasa di bulan Muharram atau berpuasa di bulan Asyura dengan satu puasa satu hari. Dengan puasa satu hari, maksudnya dengan berpuasa satu hari menurut hadis yang tadi saya sampaikan, yaitu su'ilan siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah, atau berpuasa satu hari di bulan Muharram akan menjadi kafarat atau penebus dosa satu tahun yang telah lalu. Hadirin hadirat teman-teman semuanya, kita sadar atau tidak sadar adanya ilmu pengetahuan yang di situ menyampaikan tentang hal-hal yang antara lain bahwa kita dianjurkan, kita dilarang, misalkan kita diberikan khitab atau perintah, maka itu tidak bisa terlepas dari ajaran-ajaran
ulama yang kita anut bersama sampai pada nasab beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik nasab secara jalur nasab keilmuan maupun jalur nasab secara zuriyah. Maka dari itu sering saya sampaikan agar kita alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Artinya kita jangan menjauh dari ulama atau kita pergaulilah para ulama, karena nantinya kita akan mendapatkan referensi yang jelas dari apa yang kita lakukan. Misalnya berpuasa, ada referensi yang jelas dari apa yang menjadi himbauan beliau Rasul. Kita melakukan sholat, misalkan ba'diyah, qabliyah, dan seterusnya, atau kita sholat misalnya sholat wajib, maka apa yang kita lakukan itu pun bukan sekedar kita meniru-niru, tetapi karena ada keilmuan yang menyambung pada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di situ hendaklah kita bergaul dengan ulama, mendengarkan apa yang menjadi nasihat-nasihat ulama. Sebab apabila kita meninggalkan atau kita jauh dari ulama, maka antara lain di situ kita diancam apa yang kita lakukan yang terkait dengan mencari nafkah itu akan dicabut keberkahannya. Apa yang kita lakukan di situ tidak akan mendapatkan berkah, bahasa mudahnya seperti itu. Kalau disampaikan secara utuh dalam satu hadis di mana Rasulullah menyampaikan saya di zamanun ala ummati yafiruna minal auna wal fuqaha wa yabtalihimullahu bi salasatin baliyat. Ulaha yarfa'allahu al-barakah min kasbihim. Selanjutnya sallallahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman. Selanjutnya yakhrujuna minad dunya bi khairi iman. Ini yang naudzubillah nomor 3, yaitu kita akan meninggalkan dunia ini tanpa iman. Naudzubillah. Kesimpulannya, kita melaksanakan segala sesuatu bukan hanya sekedar meniru-niru, tetapi kita mendapatkan referensi yang jelas, ada keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga di situ mempunyai nilai atau mempunyai mutu di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti yang mendoa, itu dari kelompok belajar yang malam ini bertugas. Bukan untuk belajar, tapi di situ memang berusaha untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa panjenengan itu seyakin-yakinnya mustajab. Dan saya titip doa hajat saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya titip doa seperti itu. Karena orang yang lagi jauh dari keluarga, lagi jauh dari negara atau musyafir, ini lebih mustajab doanya dibanding orang awam yang tidak seperti panjenengan semuanya. Apunten, saya titip doa, minta saya hadiah Fatihah untuk saya nanti. Tolong sebenarnya dimudahkan apa yang menjadi hajat-hajat saya. Saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.